Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Rombel Qatar Tambora. Kali ini kita akan membahas tentu yang dekat banget sama kita, yaitu kereta api. Yup, kereta api selalu punya peran penting di ini loh. Kalian tahu nggak, setiap tanggal 28 September, kita merayakan Hari Kereta Api Nasional. Nah, tanggal ini dipilih untuk memperingati momen bersejarah ketika para pahlawan kereta api Indonesia mengambil alih perusahaan kereta api dari Jepang pada tahun 1945. Keren banget kan? Di video kali ini, kita akan naik kereta waktu dan menjelajahi sejarah kereta api di Indonesia, mulai dari zaman penjajahan Belanda hingga masa depan yang penuh potensi. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Ceritanya dimulai pada masa penjajahan Belanda, guys. Bayangin, dulu Indonesia belum punya kereta api sama sekali. Jalanan masih tanah, transportasi masih pakai kuda atau gerobak. Sampai akhirnya pada tahun 4, perusahaan kereta api Belanda, namanya NIS, mulai membangun jalur kereta api pertama di Indonesia. Rutenya dari Semarang ke Tanggung, Jawa Tengah. Dan gak lama kemudian, tepatnya tanggal 10 Agustus 1967, kereta api pertama di Indonesia resmi beroperasi. Coba bayangkan, gimana rasa senang dan takjubnya orang-orang zaman dulu melihat kereta api pertama kali lewat. Kayak lihat UFO kali ya, haha. Tapi sayangnya pembangunan kereta api pada masa itu lebih banyak untuk kepentingan Belanda sendiri, guys. Jalur-jalur kereta api dibangun untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, biar bisa dikirim ke Eropa. Kopi, gula, teh, semua diangkut pakai kereta. Jaringan kereta api pun terus berkembang pesat, terutama di Pulau Jawa. Nggak cuma di Jawa, jalur kereta api juga dibangun di Sumatera, Sulawesi, dan Madura. Semua itu untuk mempermudah Belanda mengambil kekayaan alam Indonesia. Meskipun dibangun untuk kepentingan penjajah, kereta api juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Kereta api mempermudah akses transportasi dan penduduk jadi lebih mudah bepergian, daerah-daerah terpencil jadi terbuka, dan ekonomi di beberapa wilayah tumbuh. Semua itu hasil terhenti ketika Jepang dan Indonesia berinvasi. Tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan menguasai jalur kereta api yang sudah dibangun Belanda. Tapi Jepang punya prioritas lain, yaitu perang. Jadi bisa ditebak, kereta api yang tadinya dipakai buat ngangkut hasil bumi, sekarang dijadiin alat transportasi perang. Jepang membangun beberapa jalur kereta api baru yang strategis untuk mendukung pergerakan pasukan dan logistik mereka. Sayangnya, karena fokusnya ke perang, banyak jalur kereta api yang dibangun asal-asalan dan gak terawat. Ditambah lagi, banyak peralatan kereta api yang rusak atau bahkan dihancurkan karena jadi sasaran serangan musuh. Bisa dibilang masa pendudukan Jepang merupakan masa-masa sulit bagi perkereta-apian di Indonesia. Meskipun begitu, semangat para pekerja kereta api Indonesia untuk menjaga kereta api tetap berjalan patut diacungi jempol, guys. Mereka terus bekerja keras di tengah situasi yang sulit dan berbahaya. Dan kerja keras mereka gak sia-sia. Ketika Jepang akhirnya kalah pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kemerdekaan Indonesia membawa angin segar bagi perkereta-apian. Semangat kemerdekaan membakar semangat para pekerja kereta api untuk mengambil alih perusahaan kereta api dari tangan Jepang. Dan momen bersejarah itu pun tiba. Pada tanggal 28 September 1945, para pekerja kereta api Indonesia dengan gagah berani mengambil alih perusahaan-perusahaan kereta api milik Jepang. Momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perkereta-apian Indonesia, menandai lahirnya DKRI, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Dan untuk mengenang peristiwa heroik ini, tanggal 28 September ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Nasional. Tapi perjuangan belum selesai, guys. Masih ada perusahaan kereta api Belanda yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun gak tinggal diam. Nasionalisasi pun dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan kereta api Belanda untuk mengembalikan aset-aset penting ini ke tangan bangsa Indonesia. Masa pasca kemerdekaan juga diwarnai dengan upaya pemulihan infrastruktur kereta api yang rusak akibat perang dan penjajahan. Perlahan tapi pasti, kereta api di Indonesia mulai bangkit dan siap memasuki era baru. Memasuki tahun 50-an, pemerintah Indonesia mulai serius membangun kembali infrastruktur kereta api yang rusak parah.
Gak cuma membangun, pemerintah juga mulai melirik teknologi baru untuk memodernisasi perkereta-apian Indonesia. Dan salah satu gebrakan terbesarnya adalah elektrifikasi jalur kereta api. Tahun 60-an, Jakarta menjadi kota pertama di Indonesia yang merasakan kereta api listrik, atau yang kita kenal sekarang dengan KRL, kereta rel listrik. Bayangin guys, dulu orang-orang Jakarta udah bisa naik kereta canggih. Nggak berhenti di situ, modernisasi perkereta apian terus berlanjut di tahun 70-an dan 80-an. Armada lokomotif dan gerbong diperbarui, jalur kereta api diperbaiki, dan stasiun-stasiun direnovasi biar lebih nyaman. Modernisasi ini membawa dampak positif bagi perkereta-apian Indonesia. Pelayanan kereta api jadi lebih baik, kapasitas angkut meningkat, dan waktu tempuh pun jadi lebih singkat. Tahun 1991, perusahaan kereta api nasional berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia, atau yang kita kenal dengan KAI. Di bawah KAI, modernisasi perkereta-apian terus digenjot, guys. Pelayanan KAI terus ditingkatkan, mulai dari pemesanan tiket online, perbaikan jadwal kereta, hingga penyediaan fasilitas yang lebih nyaman di stasiun dan di dalam kereta. Infrastruktur perkeretaan juga terus diperbaiki dan dikembangkan. Jalur ganda dibangun untuk meningkatkan kapasitas jalur kereta api, jembatan layang, dan terowongan dibangun untuk memangkas waktu tempuh, dan sistem persinyalan modern dipasang untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api. Di era milenium ini, KAI juga mulai memperkenalkan layanan kereta api modern yang lebih cepat dan nyaman, seperti KA Argo dan KA Eksekutif. Kalian pasti udah pernah naik kan? KRL juga semakin berkembang pesat, guys. Berbagai rute baru di Jabodetabek dibuka untuk menghubungkan wilayah-wilayah penting di sekitar Jakarta. Dan yang paling keren, di tahun 2010-an, Indonesia mulai mengoperasikan layanan kereta cepat seperti LRT Jakarta dan MRT Jakarta. Kereta-kereta canggih ini menawarkan kenyamanan dan kecepatan yang gak kalah sama kereta api di negara-negara maju. Keren banget kan? Perjalanan kereta api di Indonesia nggak berhenti di sini, guys. Masih banyak mimpi dan rencana besar yang akan diwujudkan untuk masa depan perkereta-apian Indonesia. Salah satu proyek ambisius yang sedang dikerjakan adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta super cepat ini diproyeksikan bisa memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi hanya dalam hitungan menit. Bayangin guys, dari Jakarta ke Bandung cuma sekejap mata. Nggak cuma di Jawa, pemerintah juga punya rencana besar untuk membangun jalur kereta api di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Pembangunan jalur kereta api di luar Jawa ini diharapkan bisa membuka akses, meningkatkan hubungan antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Teknologi perkereta-apian juga terus berkembang, guys. KAI terus berinovasi untuk menghadirkan layanan kereta api yang lebih cepat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Di masa depan, kita mungkin akan melihat kereta api dengan teknologi canggih, seperti kereta api otonom yang bisa berjalan tanpa masinis, atau kereta api levitasi magnetik yang melayang di atas rel. Keren banget. Masa depan perkereta-apian Indonesia cerah, guys. Nah, itulah perjalanan panjang kereta api di Indonesia, dari zaman penjajahan hingga masa depan yang penuh harapan. Dari mulai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi, alat perang di masa penjajahan, hingga menjadi moda transportasi modern yang cepat dan nyaman, kereta api selalu punya cerita dan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah dan perkembangan kereta api di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Rombel Katartambora untuk video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.